Shalom bagi kita semuanya, juga kepada anak-anak kami sekolah minggu, dan juga kepada Bapak Ibu orang tua, anak-anak yang kita sayangi. Pada saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 4 ayat 10 sampai ayat 20. Tapi kita lebih dahulu kita buka dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami memuji Tuhan dan mengucap syukur atas segala karunia berkat Tuhan, sehingga pada saat ini kami masih bisa bersekutu dan juga mendengar akan firman Tuhan. Berkati juga Tuhan persekutuan kami, kiranya Roh Kudus-Mu yang membuka hati dan pikiran kami untuk dapat mengerti akan firman Tuhan, untuk dapat kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah Engkau Tuhan Allah. Di dalam Yesus Kristus kami memuji Tuhan dan mengucap syukur. Amin. Saya akan bacakan untuk kita firman Tuhan yang tertulis dalam Amsal pasal 4 10 sampai ayat 20. Demikian firman Tuhan. Hai anak-anakku, dengarlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmah kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Demikian firman Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan mempelajari firman Tuhan dari kitab Amsal yang telah Abang Guru bacakan barusan yang kita dengar. Firman Tuhan yang menjadi pelajaran kita hari ini akan memberikan kita pelajaran yang sangat berharga, yaitu ada dua jalan. Yang pertama, jalan orang benar atau yang dikatakan jalan lurus. Yang kedua, ada jalan orang fasik atau jalan kegelapan. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita dari firman Tuhan hari ini, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Ada Dua Jalan. Adik-adik dan juga semua dan juga orang tua, mari kita bersama-sama memuji Tuhan.
dalam lagu Di Dalam Dunia. Di dalam dunia, kita nyanyikan bersama, ayo. Di dalam dunia ada dua jalan, lebat dan sempit. Manakah yang lebat hati, jiwamu mati, tapi yang sempit jiwa berduri. Terima kasih atas lagu pujiannya. Dari firman Tuhan hari ini kita diminta untuk memilih jalan orang benar atau jalan lurus atau jalan orang fasik, jalan kegelapan. Jalan lurus itu disebut juga jalan orang benar, seperti cahaya fajar kian bertambah terang, bersinar benderang. Dan di jalan lurus itu seperti firman Tuhan Amsal mengatakan, kita tidak akan terhambat, terlambat atau tersandung, kita tidak akan terjerumus, karena jalan itu adalah jalan kebenaran. Nah, sekarang pertanyaan, siapakah jalan itu? Coba kita buka Alkitab kita yang tertulis dalam kitab Yohanes 8 ayat 12. Adik-adik seluruhnya, coba buka Alkitabnya supaya kita tahu jalan benar itu siapa. Dalam Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12. Abang Guru akan membantu untuk membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, jalan terang itu, jalan lurus itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi terang dan yang menerangi dunia. Yang dikatakan dalam firman Tuhan tadi, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut Yesus, barang siapa mendengar firman Tuhan, barang siapa yang melakukan kehendak Tuhan Yesus, dialah orang yang berjalan dalam jalan kebenaran dan jalan lurus tersebut. Maka hidupnya, kehidupannya dituntun oleh Tuhan, sama seperti Tuhan Allah menuntun bangsa Israel dalam perjalanan Mesir sampai ke Kanaan. Mereka dituntun oleh Tuhan pada malam hari dengan tiang api dan pada siang hari dengan tiang awan. Mereka sejahtera dan dijagai, dipelihara oleh Tuhan Allah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, orang yang berjalan dalam jalan lurus adalah menggambarkan orang-orang yang rajin mendengar firman Tuhan. Karena Amsal mengatakan, jika kita mau berjalan dari jalan kebenaran, maka Amsal mengatakan, dengarlah dan terimalah perkataanku. Tentu orang pengikut Kristus adalah orang yang dengar-dengaran kepada firman Tuhan, yang mau belajar dan rajin belajar dan mendengar firman Tuhan. Itu jalan lurus, jalan kebenaran, jalan kesuksesan bagi kita. Yang kedua, dalam firman Tuhan, pelajaran kita pada saat ini
mengatakan ada jalan orang fasik. Jalan kedua, jalan orang fasik atau jalan jahat itu seperti kegelapan. Di dalam kegelapan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Seandainya lampu tidak hidup, mati tiba-tiba, tentu kita tidak bisa melakukan apa-apa dan kita pasti akan bingung. Demikianlah jalan orang fasik menggambarkan kegelapan, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya mereka tidak tahu apa penyebab mereka tersandung. Itu firman Tuhan. Siapakah orang fasik itu? Yang telah mengadakan dan membuka jalan kegelapan. Orang fasik itu adalah orang jahat. Pasti akan dihukum oleh Tuhan. Mereka selalu memikirkan atau merencanakan kejahatan. Tetapi adik-adik yang dikasihi Tuhan, jika kita selalu berjalan dalam kebenaran, kita akan dituntut oleh Tuhan, kita akan dilepaskan oleh Tuhan dari rencana-rencana jahat iblis yang menciptakan jalan fasik atau jalan kegelapan. Pelajaran kita hari ini ada dua hal. Yang pertama, rajinlah belajar mendengar firman Tuhan. Maka firman Tuhan akan menjadi penuntun kehidupan kita. Orang yang selalu mendengar firman Tuhan, dia akan dituntut oleh Tuhan dan menjadi orang-orang yang sukses kelak di dalam kehidupannya. Firman Tuhan atau nasihat itu bisa disampaikan oleh orang tua, disampaikan guru-guru kita, guru sekolah minggu, dan semua orang percaya, dan juga bisa kita membaca Alkitab kita. Jadi setiap orang yang percaya, setiap anak-anak Tuhan, setiap anak sekolah minggu harus rajin mendengar firman Tuhan, belajar dari firman Tuhan, karena itulah jalan kebenaran. Yang kedua, anak-anak yang dikasihi Tuhan, jadilah menjadi anak Tuhan yang selalu membuat orang senang untuk menyenangkan hati Tuhan, yang berjalan di jalan lurus, yaitu berikan waktu. Jangan malas belajar, karena orang yang malas belajar adalah orang yang berjalan dalam jalan kefasikan, kegelapan. Dia tidak akan melihat yang benar, dia tidak akan melakukan yang benar. Tetapi orang jahat yang selalu dipimpin oleh si iblis akan menciptakan kegaduhan, dan itulah orang yang tidak mau mendengar nasihat dari orang tua, dari kakak abang, dari juga guru sekolah minggu. Maka firman Tuhan kita mengajar kita pada hari ini untuk menasehati kita, untuk mengajar kita, untuk mendidik kita, untuk menuntun kita. Karena semua orang ingin menjadi orang yang benar, karena semua orang ingin menjadi orang yang sukses, karena semua orang ingin menjadi orang besar, karena semua orang ingin menjadi orang yang punya jabatan tinggi. Maka firman Tuhan mengingatkan kita hari ini, berjalanlah dalam jalan kebenaran, yaitu percaya akan Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena pelajaran kami dari firman Tuhan hari ini membuka hati dan pikiran kami agar kami selalu bersama dengan Tuhan. Kami mau berjalan dalam jalan kebenaran yang Tuhan inginkan, agar kami mau melakukan hal-hal yang terbaik, mendengar nasihat orang tua, mendengar firman Tuhan, mendengar ajaran dan didikan guru. Karena itulah terang
yang menerangi perjalanan kehidupan kami. Kuatkan kami Tuhan agar kami tidak mau berjalan di dalam jalan orang fasik, atau jalan kegelapan, atau jalan yang telah dibuat oleh si iblis yang bisa mencelakakan, menjerumuskan kami, menghambat sukacita kami. Tapi kami mau menjadi orang-orang anak sekolah minggu, anak Tuhan yang baik. Kami mau menjadi anak sekolah minggu, anak Tuhan yang sukses kelak, yang menjadi kebanggaan bagi orang tua, bagi gereja, nusa dan bangsa, dan juga menjadi kesenangan bagi Tuhan Allah. Terima kasih Tuhan, kiranya pada saat ini Engkau berkati kami, berkati orang tua kami, jauhkan kami dari segala sakit penyakit, secara khusus jauhkan kami dan keluarga, orang tua kami seluruhnya dari virus COVID-19. Tapi Engkaulah Tuhan yang memberikan kami kekuatan, kesejahteraan, dan sukacita yang dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, berkati segala yang kami pikirkan, dan juga pekerjaan, kegiatan orang tua kami, dan juga berkati Tuhan sekolah kami, belajar kami walaupun kami belajar dari rumah, karena bisa kelak nanti ilmu yang telah kami raih menjadi penuntun bagi jalan yang benar, yang jalan yang Tuhan sediakan. Terpujilah Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita.